Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Riyadi dalam pembahasan akuntansi dasar. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi sekaligus pembuatan laporan keuangan. Untuk mengetahui lebih detailnya, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan video kali ini, untuk mendukung channel ini supaya tetap ada dan dapat berkembang dengan baik, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Menekan tombol lonceng notifikasinya supaya informasi atau update terbaru dari channel ini bisa Anda dapatkan. Dan juga share video ini jika kalian anggap video ini bermanfaat. Terima kasih. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang secara global dan terpadu menggambarkan semua hubungan yang ada di perusahaan, yaitu hubungan antara kekayaan atau aktiva dengan sumbernya, yaitu kewajiban dan ekuitas. Adapun rumus persamaan dasar akuntansi yang digunakan adalah sebagai berikut. Rumus yang paling sederhana adalah harta sama dengan modal. Rumus yang kedua yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Rumus yang ketiga yaitu harta ditambah beban sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi akan berpengaruh terhadap perubahan aset, utang, dan modal, tetapi tidak akan pernah mempengaruhi keseimbangannya, atau keseimbangan persamaan dasar akuntansi tetap terjaga. Hal ini dikarenakan setiap transaksi minimal dicatat ke dalam 2 akun atau lebih, karena persamaan dasar akuntansi menganut sistem pencatatan pembukuan berpasangan atau double entry. Apa yang dimaksud dengan transaksi itu? Transaksi merupakan kejadian ekonomis yang terjadi di perusahaan yang mengakibatkan adanya perubahan aset, hutang, dan modal. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail tentang persamaan dasar akuntansi, mari kita simak ilustrasi kasus pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi yang mengambil kasus pencatatan pada Bengkel Atta Ready Motor bulan Januari 2020 sebagai berikut. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020. Tanggal 1 Januari 2020, pemilik bengkel menyerahkan peralatan bengkel senilai 15 juta rupiah dan juga bangunan bengkel sebesar 160 juta rupiah sebagai investasi awal. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Pengaruh transaksi ini dalam persamaan dasar akuntansi yaitu aset perusahaan berupa bangunan bengkel bertambah sebesar 160 juta rupiah dan juga aset perusahaan berupa
peralatan bengkel bertambah sebesar 15 juta rupiah pada sisi aktiva. Sedangkan pada sisi pasiva, modal perusahaan bertambah sebesar 175 juta rupiah. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Investasi awal ini mengakibatkan penambahan aktiva tetap pada sisi aktiva, yaitu peralatan dan bangunan masing-masing senilai 15 juta dan 160 juta rupiah. Sementara pada kolom pasiva bertambah modal pemilik di perusahaan sebesar 175 juta rupiah. Tanggal 4 Januari 2020, Bengkel Atta Ready menerima pinjaman dari Bank Surya Yuda sebesar 20 juta rupiah. Dipotong dengan biaya provisi kredit sebesar 1,5% dari pinjaman. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Aset perusahaan berupa uang tunai bertambah sebesar 20 juta dikurangi dengan biaya provisi 1,5% atau 300.000 rupiah. Yaitu uang tunai atau kas perusahaan bertambah sebesar 19.700.000 rupiah. Beban atau biaya provisi kredit bertambah sebesar 300.000 rupiah. Sementara pada kolom pasiva, hutang bank bertambah sebesar 20 juta rupiah. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 6 Januari 2020. Bengkel Atta Ready membeli perlengkapan bengkel berupa baut, emblem variasi, oli, dan aneka spare part variasi lainnya seharga 12 juta rupiah dari distributor Jaya Variasi. Uang muka yang dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar 2 juta rupiah. Sisanya dibayar 1 bulan kemudian. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Pada sisi aktiva, aset perusahaan berupa perlengkapan bengkel bertambah sebesar 12 juta rupiah. Dan aset perusahaan berupa uang tunai berkurang sebesar 2 juta rupiah. Sementara pada kolom pasiva, hutang perusahaan kepada distributor Jaya Variasi bertambah sebesar 10 juta rupiah. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 10 Januari 2020. Bengkel Atta Ready menyelesaikan berbagai jasa servis motor senilai
Rp13.600.000. Tetapi baru menerima pembayaran sebesar Rp5 juta. Sisanya dibayarkan 1 bulan kemudian. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Pada sisi aktiva, aset perusahaan berupa uang tunai bertambah sebesar Rp5 juta dan aset perusahaan berupa piutang dagang bertambah sebesar Rp8.500.000. Sementara pada sisi pasifa, pendapatan perusahaan bertambah sebesar Rp13.500.000. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 13 Januari 2020, Bengkel Ataredi membeli mesin silinder boring sebesar Rp65 juta dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp15 juta pada saat pembelian. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Pada sisi aktiva, aset perusahaan berupa peralatan bengkel bertambah sebesar Rp65 juta dan aset perusahaan berupa uang tunai berkurang sebesar Rp15 juta. Sementara pada sisi pasifa, hutang dagang perusahaan bertambah sebesar Rp50 juta. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 16 Januari 2020, anak pemilik bengkel memodifikasi motornya dengan memakai perlengkapan bengkel senilai Rp600.000 yang dianggap sebagai prive dari pemilik bengkel. Sementara jasa modifikasi senilai Rp250.000 akan dibayar kemudian oleh anak pemilik bengkel tersebut. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Pada sisi aktiva, aset perusahaan berupa piutang dagang bertambah sebesar Rp250.000 dan aset perusahaan berupa perlengkapan bengkel berkurang sebesar Rp600.000. Sementara pada sisi pasifa, pendapatan bertambah sebesar Rp250.000 dan modal berkurang sebesar Rp600.000. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 20 Januari 2020, Bengkel Ataredi menerima
uang tunai dari hasil berbagai jasa servis motor selama 3 minggu, yaitu minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, senilai Rp24.500.000, serta telah menyelesaikan jasa servis yang belum dibayar senilai Rp3 juta. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Pada sisi aktiva, aset perusahaan berupa uang tunai bertambah sebesar Rp24.500.000 dan aset perusahaan berupa piutang dagang bertambah sebesar Rp3 juta. Sementara pada sisi pasiva, pendapatan perusahaan bertambah sebesar Rp27.500.000. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 25 Januari 2020, Bengkel Ataredi membayar biaya langganan listrik, air, dan internet sebesar Rp750.000. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Perubahan hanya terjadi pada sisi aktiva, yaitu aset perusahaan berupa uang tunai berkurang sebesar Rp750.000 dan biaya atau beban listrik, air, dan internet bertambah sebesar Rp750.000. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 28 Januari 2020, Bengkel Ataredi membayar sebagian hutang pembelian peralatan bengkel tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp10.200.000. Pembayaran tersebut sudah termasuk bunga di dalamnya sebesar Rp200.000. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Pada sisi pasiva, hutang dagang berkurang sebanyak Rp10 juta. Sementara pada kolom aktiva, kas berkurang sebanyak Rp10.200.000 dan beban bunga bertambah sebanyak Rp200.000. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 29 Januari 2020, Bengkel Ataredi membayar gaji mekanik bengkel sebesar Rp6 juta, dipotong dengan pajak penghasilan atau PPh sebesar 1,5%. Tetapi uang hasil pemotongan PPh tersebut
perusahaan belum menyetorkan kepada kas pemerintah atau negara. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Aset perusahaan berupa uang tunai berkurang sebesar Rp5.700.000. Beban gaji bertambah sebesar Rp6 juta. Sementara pada sisi pasifa, hutang pajak bertambah sebesar Rp300.000. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 31 Januari 2020, perlengkapan bengkel Ataredi yang masih tersisa senilai Rp6 juta. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Perlengkapan bengkel yang tercatat dalam persamaan dasar akuntansi sebesar Rp11.400.000. Namun perlengkapan bengkel yang tersisa pada akhir periode hanya sebesar Rp6 juta. Hal ini berarti ada pemakaian perlengkapan bengkel senilai Rp5.400.000 untuk kegiatan operasional bengkel selama bulan Januari 2020. Pengaruh pemakaian perlengkapan bengkel tersebut dalam transaksi persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Aset perusahaan berupa perlengkapan bengkel berkurang sebesar Rp5.400.000. Sedangkan beban pemakaian perlengkapan bengkel bertambah sejumlah Rp5.400.000. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Tanggal 31 Januari 2020. Nilai buku akhir peralatan dan bangunan bengkel senilai Rp235.500.000 dengan alokasi penyusutan peralatan dibanding dengan bangunan adalah 1:2. Adapun analisis dari transaksi ini yaitu sebagai berikut. Harga perolehan peralatan bengkel sebesar Rp80 juta ditambah dengan harga perolehan bangunan bengkel sebesar Rp160 juta. Harga perolehan pada awal periode sebesar Rp240 juta. Nilai peralatan dan bangunan bengkel pada akhir periode sebesar Rp235.500.000. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai dari peralatan dan bangunan tersebut yang diakibatkan karena adanya penyusutan sebesar Rp4.500.000. Sehingga penyusutan ini akan dialokasikan kepada bangunan dengan rasio bangunan 2 kali lipat dari peralatan. Alokasi beban penyusutan bangunan yaitu 2/3 dikali besarnya penyusutan atau penurunan nilai Rp4.500.000 atau sebesar Rp3 juta. Sedangkan peralatan yaitu dialokasikan 1 dibagi 3 dikalikan Rp4.500.000
atau sebesar Rp1.500.000. Pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu aset berupa bangunan berkurang sebesar Rp3 juta. Aset berupa perlengkapan bengkel berkurang Rp1.500.000. Sedangkan beban atau beban penyusutan bertambah sebesar Rp4.500.000. Adapun pencatatan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga setelah pencatatan transaksi tersebut didapatkan saldo persamaan dasar akuntansi seperti di atas. Berdasarkan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi yang sudah diselesaikan tadi, maka dapat kita susun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi atau profit and loss, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca sebagai berikut. Adapun laporan laba rugi yang dihasilkan dari persamaan dasar akuntansi tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Laba bersih sebesar Rp24.100.000 diperoleh dengan mengurangkan pendapatan servis sebesar Rp41.250.000 dengan jumlah biaya usaha sebesar Rp17.150.000. Laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas dapat disajikan sebagai berikut. Modal akhir sebesar Rp198.500.000 diperoleh dari menambahkan modal awal 1 Januari 2020 sebesar Rp175 juta ditambah dengan penambahan terhadap modal sebesar Rp23.500.000 yang diperoleh dari laba bersih bulan Januari 2020 sebesar Rp24.100.000 dikurangkan dengan pengambilan prive sebesar Rp600.000. Yang ketiga yaitu laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca yang disajikan sebagai berikut. Pada sisi debit, laporan neraca terdiri dari kas, piutang, perlengkapan bengkel, bangunan bengkel, dan peralatan bengkel sejumlah Rp268.800.000. Sementara jumlah yang sama terdapat pada sisi kredit sebesar Rp268.800.000 yang terdiri dari hutang sebesar Rp70.300.000 dan modal akhir sebesar Rp198.500.000. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.